Bab 464. Kurang ajar. Semua orang di lapangan melihat ke Violin Wei. Ketua Tanah Suci tampak tenang dan tidak tahu harus berpikir apa. Semua orang tampak sedikit bermartabat. Setelah beberapa saat, Violin Wei berbalik untuk melihat Wiramu. Hentikan kemarahan wilayah asing. Apa alien itu? Mengapa Star Territory harus memadamkan kemarahan mereka? Wiramu tidak menunjukkan kelemahan dan menatap Violin Wei, pemimpin istana. Ini bukan tentang keluarga istana Wei Yang, ini tentang kehidupan dan kematian semua orang di Star Territory Wei Yang. Mengapa kita harus memprovokasi tanah asing untuk nilai Ye? Tentu saja, jika pemimpin istana memegang harta itu di tangannya untuk berurusan dengan klan Moke, aku tidak memiliki pendapat. Violin Wei menatap Wiramu. Pada saat ini, dua bayangan tiba-tiba muncul di belakang Wiramu. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ekspresi Wiramu juga berubah. Dia tidak menyangka Violin Wei akan menyerangnya. Pada saat ini, Edwin Bai tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Pemimpin istana, semua orang berasal dari Star Territory Wei Yang dan titik awalnya adalah Star Territory Wei Yang." Violin Wei melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dua bayangan di belakang Wiramu menghilang dengan tenang. Violin Wei menatap Wiramu dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat ke ujung langit. "Aku tahu, kalian semua bertanya-tanya mengapa aku melindunginya. Membunuhnya itu mudah, tapi bagaimana setelah mendapatkan harta karun itu? Harta seharusnya tidak muncul di Star Territory Wei Yang, tetapi telah muncul di tubuh orang yang lemah. Apa kalian terpikir ada-ada?" Kerumunan terdiam. Violin Wei menambahkan, "Untuk memenangkan harta ini berarti mengambil alih berbagai sebab dan akibat yang dibawa oleh harta ini." Di samping, Taupan Li tiba-tiba berkata, "Pemimpin istana, kamu tidak ingin mengambil harta ini dengan paksa, aku tidak punya pendapat. Namun, jika benda ini jatuh ke tangan negeri asing dan klan Moke." Pria berjubah hijau di samping Taupan Li juga sedikit mengangguk. "Master Sekte Li benar, jika harta ini jatuh ke tangan klan Moke, itu tidak diragukan lagi akan menjadi malapetaka bagi Star Territory Wei Yang." Violin Wei menoleh untuk melihat semua orang. "Apakah kamu ingin aku mengendalikan harta itu di tanganku?" Taupan Li mengangguk, "Ini cara paling aman." Violin Wei berkata, "Harta itu seharusnya sudah mengenalinya sebagai tuannya." Taupan Li terdiam. Wiramu bertanya, "Jadi apa? Langit dan bumi adalah harta, mereka yang memiliki kemampuan hidup di dalamnya." Violin Wei melirik Wiramu, lalu Edwin Bai, "Periksa untuk melihat apakah dia telah berhubungan dengan orang-orang dari klan Moke dan orang asing." Mendengar ini, ekspresi Wiramu tiba-tiba berubah. "Pemimpin istana, apa maksudmu?" Violin Wei tidak berbicara. Edwin Bai menoleh dan membisikkan sepatah kata. Dalam kegelapan, seseorang mundur. Wiramu menatap Violin Wei. "Apa maksud pemimpin istana? Mungkinkah pemimpin istana ingin menjebak tanah suci untuk semut yang tidak dikenal?" Violin Wei masih tidak berbicara. Wajah Wiramu menjadi sedikit jelek. Dia melihat beberapa orang di sampingnya, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka juga berharap Violin Wei akan mendapatkan harta itu untuk berurusan dengan klan Moke, tetapi Wiramu ini jelas berbeda. Dia sedang terburu-buru. Selain itu, ia memiliki arti sengaja mengintensifkan konflik dan provokasi. Melihat keheningan semua orang, wajah Wiramu tiba-tiba menjadi jelek, tetapi dia tidak berani bergerak. Jika bergerak saat ini, dia pasti akan mati. Jangan pernah meragukan kekuatan wanita di depannya ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakang Edwin Bai. Edwin Bai mengerutkan kening perlahan. Dia menatap Violin Wei.
seseorang pernah berhubungan, tapi aku tidak tahu itu Moke atau dari wilayah asing. Violin Wei memandang Wiramu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, dari negeri asing. Mendengar ini, semua orang memandang Wiramu. Wiramu tanpa ekspresi, mereka telah menghubungiku dan mengatakan mereka tidak ingin menjadi musuh Star Territory Wei Yang. Selama kita menyerahkan Mileye, mereka akan segera pergi. Mereka bahkan dapat membantu kita melawan klan Moke. Mengatakan itu, dia melirik semua orang, semuanya, kurasa tidak perlu bagi kita untuk membuat musuh dari seluruh dunia asing hanya untuk satu Mileye. Pada saat ini, Violin Wei, yang berada di samping, tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku selalu merasa bahwa aspek yang kita kalah dari klan Moke adalah kesatuan, mereka adalah keluarga dan kami adalah kelompok." Sambil mengatakan itu, dia menatap Wiramu yang ekspresinya berubah. Saat ini, dia sudah tahu bahwa Violin Wei telah memiliki hati pembunuhan. Pada saat ini, dia diam-diam menjaga dirinya sendiri, siap untuk melawan kapan saja. Pada saat ini, pria berjubah hijau tiba-tiba berkata, "Pemimpin istana, guru suci generasi pertama tewas dalam pertempuran, dan para jenius tanah suci yang tak terhitung jumlahnya juga dikorbankan untuk Star Territory Wei Yang." Mendengar ini, Violin Wei terdiam sejenak, lalu berbalik, "Wiramu, kamu adalah aib mereka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengambil setengah langkah dari Tanah Suci. Tuan Tanah Suci, biarkan orang lain yang menjabatnya." Wiramu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Taois berjubah hijau tiba-tiba berkata, "Kembalilah." Wiramu melirik Violin Wei dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Di samping Violin Wei, Edwin Bai tiba-tiba berkata, "Aku khawatir orang ini memiliki hati yang memberontak." Di samping, pria berjubah hijau berkata, "Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri." Edwin Bai menggelengkan kepalanya, "Ini bukan urusannya sendiri." Pria berjubah hijau tersenyum pahit, "Nona Dewi, ada banyak leluhur di Tanah Suci yang mati berjuang untuk Star Territory Wei Yang. Sebaiknya jangan terlalu ekstrim saat melakukan sesuatu." Edwin Bai tersenyum dan berkata, "Aku menghormati mereka yang berkorban di Tanah Suci, tetapi karena ini, kita harus melindungi wilayah ini. Wiramu terlalu egois, terutama pada saat kritis ini. Dia masih memiliki keuntungannya sendiri. Dia benar-benar layak untuk dibunuh." Taois itu memandang Violin Wei tidak jauh, dan Violin Wei berkata dengan lembut, "Kita sudah damai cukup lama. Hampir lupa tentang klan Moke." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Edwin Bai memandang Taois berjubah hijau. Ini tidak ditujukan pada Master Sufi Tanah Suci, tetapi dia pasti akan melakukan sesuatu dan sangat mungkin dia akan melakukan hal-hal pada saat kritis untuk kita. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Taois itu tersenyum pahit sambil memandang Taupan Li. "Sebenarnya, aku memiliki sedikit keraguan, yaitu mengapa Raja Istana terus melindungi anak itu." Taupan Li berkata, "Orang ini tidak sederhana. Aku pikir, jika kita mendengarkan kata-kata Wiramu dan membunuh orang ini untuk menangkap harta itu, aku khawatir itu akan benar-benar menyebabkan bencana." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Taois, seperti yang dikatakan Nona Dewi, Master Suci tidak akan rela terjebak di Tanah Suci untuk ini. Taois itu menggelengkan kepalanya, jika dia mau terjebak, dia mungkin bisa hidup, tetapi jika dia tidak mau, orang tua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Taupan Li mengangguk, "Ayo pergi." Setelah berbicara, keduanya berbalik untuk pergi. Di pegunungan, Mileye masih diam-diam mengolah teknik rahasia. Sekarang, dia bisa dengan enggan menampilkan kecepatan. Di bawah berkah dari teknik rahasia ini, peningkatan kecepatannya terlalu menakutkan,
karena sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya sendiri. Terlalu cepat. Setelah menerapkan teknik rahasia ini pada pedang terbang, kecepatan pedang terbang telah meningkat setidaknya beberapa kali. Namun, pedang Ki tidak bisa menangani kecepatan ini sama sekali, hanya pedang penakluk jiwa yang bisa menangani kecepatan ini. Selain itu, ada masalah serius, yaitu jika dia menggunakan pedang terbang, dia hanya bisa melemparkan pedang terbang paling banyak sekali, karena konsumsinya terlalu besar, tidak hanya untuk jiwanya sendiri, tetapi juga untuk tubuh fisik. Konsumsi besar, karena terlalu cepat, sangat cepat sehingga dia harus mengenakan setelan dewa. Jika tidak, dagingnya akan terkoyak oleh kecepatan ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa kecepatan bukanlah hal yang baik. Setelah menguasai kecepatan, dia memutuskan untuk mulai mengolah kemerataan. Kemerataan. Dia masih ingat adegan pria yang menerbangkannya dengan satu pukulan, kekuatan yang tidak masuk akal. Jika digunakan dalam perang pengambilan pedang, itu tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, "Huke, bagaimana aku bisa mencegah diserang oleh teknik rahasia ini? Apakah ada cara seperti itu?" Dia tiba-tiba teringat bahwa teknik rahasia ini akan sedikit menakutkan jika tidak diserang. Huke terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya." Mileye bertanya dengan cepat, "Bicaralah dengan cepat." Huke berkata, "Tubuh fisik Tuan cukup kuat untuk menahan serangan balik dari teknik rahasia ini. Itulah satu-satunya cara atau Tuan memiliki fisik khusus dan dilahirkan dengan resistensi yang kuat." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya hanya ada satu cara untuk memperkuat tubuh fisik." Huke tiba-tiba berkata, "Jika Tuan kecil ingin memperkuat tubuh, aku punya cara." Mileye bertanya dengan cepat, "Apa yang bisa aku lakukan?" Huke berkata, "Serap jiwa, tingkatkan tubuh fisik dengan jiwa dan bentuk perisai jiwa yang unik." Mileye tertegun, lalu bertanya, "Apakah seperti itu boleh?" Huke berkata, "Ya, Tuan kecil dapat menyerap jiwa dan melatih tubuh dengan energi jiwa, efeknya sangat tidak efektif." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke, aku akan mencobanya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang penakluk jiwa dan mulai menyerapnya. Segera, energi jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya dan energi jiwa ini mulai diserap oleh tubuhnya. Pada saat ini, Huke berkata lagi, "Tuan perlu mempertahankan keadaan spiritual, dan jangan terpengaruh oleh kesadaran jiwa." Mileye mengangguk, dia sendiri adalah kultivator pedang, ini masih oke. Dengan begitu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Malam hari. Mileye duduk bersila di tanah, pada saat ini tubuhnya seperti pusaran hitam. Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya masih menyatu ke arah tubuhnya dan tubuhnya secara bertahap berubah pada saat ini. 2 jam kemudian, Mileye yang sedang duduk bersila di tanah tiba-tiba berdiri. Dia menekan kedua tangannya dengan ringan di kedua sisi. Dalam sekejap, ruang hampa di kedua sisi bergetar hebat. Mileye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye buru-buru bertanya, "Huke, aku telah menyerap begitu banyak jiwa, dapatkah itu memengaruhimu?" Huke berkata, "Tidak." Mileye bingung, "Kenapa?" Huke terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Karena aku tidak ingin menyerapnya." Sudut mulut Mileye berkedut, sialan, dia seperti ingin memukul seseorang. Pada saat ini, sebuah mutasi menonjol. Ruang hampa di sekitar Mileye tiba-tiba mengembun, membentuk sangkar besar yang mengunci Mileye. Saat berikutnya,
barisan cahaya muncul di depan Mileye. Dalam sekejap, Mileye menghilang secara langsung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema melalui tembok besar pemakaman. Kurang ajar. Itu adalah suara violin Wei. Bersambung.